Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 2, ingin menjelaskan fermentasi menggunakan sawi putih dengan bantuan laktit acid bakteria. Saya Muhammad Faizul Adim. Saya Ahmad Zaki Arif Fikri Ramadan. Saya Dwi Nurrodotul Jannah. Saya Rahman Nur Masliha. Selamat menyaksikan. Melihat kondisi dunia saat ini, sangatlah prihatin bagi kita semua, terutama di daerah Timur Tengah, Afrika, dan sebagainya. Di mana dari hal itu, PBB mencanangkan sebuah gagasan dan ide baru yang bertajuk dengan nama SDGs. SDGs ini ada banyak sekali jenisnya, tetapi kita fokus yang ketiga, yakni good health and well-being. Sebagai mahasiswa di Malang Raya, kita bisa melihat banyak sekali potensi, terutama produksi sawi putih. Sawi putih pernah mencatat sangat banyak pada tahun 2019, yakni menurut Badan Pusat Statistik, di mana Malang Raya pernah memproduksi sawi putih sebanyak 316.204 kuintal. Nah, dengan hal ini merupakan sebuah komoditi penting untuk sebuah industri functional food. Functional food adalah sebuah terobosan baru di mana sebuah ilmu pangan yang mencukupi seluruh kebutuhan dalam tubuh khususnya, yakni gizi-gizi, protein, vitamin tercangkup dalam sebuah gagasan baru, yakni functional food. Salah satu functional food yang sedang booming sekarang ini adalah kimchi. Hal-hal yang berbau Korea seperti video ini sudah menjamur di kalangan anak muda Indonesia, seperti industri film, gaya berpakaian, musik, bahkan kuliner. Nah, salah satunya yaitu kimchi. Kimchi merupakan salah satu makanan Korea yang sudah diketahui khususnya di kalangan anak muda. Kimchi adalah salah satu makanan tradisional Korea, salah satu jenis asinan sawi putih yang diberi bumbu pedas. Di zaman dulu, kimchi disebut dengan chimchae, yang artinya sayuran yang direndam. Di Korea, kimchi selalu dihidangkan sewaktu makan sebagai salah satu jenis banchan. Selain itu, kimchi juga dapat digunakan sebagai bumbu masak seperti memasak sup, nasi goreng kimchi, dan masakan lain yang memiliki sejuta manfaat. Kimchi dapat dikategorikan sebagai functional food. Lalu, bagaimana sih cara mengolah kimchi? Selanjutnya, saya akan menjelaskan bahan-bahan pembuatan kimchi sekaligus cara pembuatannya, yaitu sawi putih sebanyak 1 buah, bawang putih sebanyak 6 siung yang telah dicincang, bawang bombay sebanyak 2 buah, daun bawang sebanyak 4 batang, air sebanyak 1/3 gelas, jahe sebanyak 1,5 sendok teh, gula sebanyak 2 sendok teh, garam sebanyak setengah cangkir, bubuk cabai sebanyak setengah cangkir, dan kecap ikan sebanyak 3 sendok makan. Lalu bagaimana sih cara pembuatannya? Yang pertama yaitu diawali dengan sawi putih. Nah, sawi putih dipotong menjadi 2 bagian, lalu dicuci bersih dan direndam dengan air garam selama 6 jam. Yang kedua yaitu bahan-bahan pokok. Bahan-bahan pokok yang sudah saya jelaskan di awal tadi, dicuci bersih, lalu dipotong sesuai selera yang kita inginkan. Yang terakhir yaitu penambahan saus ke dalam sawi putih dan bahan-bahan pokok tadi, lalu difermentasi selama 1-2 hari, dan kimchi sudah siap dihidangkan. Setelah mengetahui proses pembuatan kimchi dari sawi putih, kita akan mengetahui apa bakteri yang berperan dalam proses pemfermentasian sawi putih menjadi kimchi. Bakteri tersebut adalah lactic acid bacteria atau bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat ini adalah bakteri yang mampu mengubah glukosa menjadi asam laktat. Nah, dalam sawi putih sendiri, dalam proses fermentasinya, ada beberapa bakteri yang
mayoritas dalam proses pemfermentasian tersebut. Salah satunya yaitu Lactobacillus plantarum, Lactobacillus brevis, Leuconostoc mesenteroides, dan Pediococcus cerevisiae. 4 bakteri ini adalah bakteri asam laktat yang berperan penting dalam proses fermentasi sawi putih menjadi kimchi. Nah, dalam proses fermentasi kimchi sebenarnya tidak hanya 4 bakteri yang saya sebutkan tadi, tapi 4 bakteri inilah yang sangat berperan penting dalam proses pembuatan kimchi. Pada proses pembuatan kimchi ada bagian di mana kita menambahkan garam pada sawi putih. Penambahan garam tersebut bukan tanpa tujuan, tapi juga agar bakteri yang lain yang tidak kita inginkan tidak menginfeksi sawi putih, sehingga yang dapat tumbuh atau berkembang biak di sawi tersebut adalah bakteri asam laktat. Nah, bakteri asam laktat seiring bertambahnya waktu akan berkembang biak dan semakin banyak kuantitasnya, sehingga bakteri asam laktat tersebut dapat mengubah struktur sawi putih menjadi agak lembek, lalu berair, dan rasanya masam. Secara rinci, bakteri asam laktat itu dapat dijabarkan prosesnya, yakni bakteri asam laktat mengubah dulu karbohidrat pada sawi putih menjadi glukosa. Lalu glukosa tersebut diubah lagi menjadi asam pirufat. Setelah itu hasil akhirnya adalah asam laktat. Sebenarnya tidak banyak berubah kandungan sawi putih menjadi kimchi. Pada sawi putih terdapat vitamin C, vitamin K, vitamin A. Di kimchi juga ada vitamin C, vitamin K, vitamin A. Namun karena ada bakteri asam laktat yang mengubah karbohidrat pada kimchi menjadi asam laktat, sehingga pada kimchi kemungkinan karbohidratnya itu semakin sedikit atau bahkan tidak ada karena digunakan oleh bakteri asam laktat tadi menjadi asam laktat. Sehingga di kimchi sendiri bakteri asam laktat menjadikan karbohidrat menjadi asam laktat. Di